Dunia abad pertengahan tidak hanya dibentuk oleh pedang dan kekuasaan, tetapi juga oleh keyakinan yang mendalam dan seringkali membutakan. Di Eropa, suara para pendeta menggema dari balik tembok gereja menyerukan bahwa tanah suci Yerusalem telah dicemari oleh kaum kafir. Mereka mengobarkan emosi umat, menggambarkan tanah tempat Yesus disalibkan sebagai milik mutlak orang Kristen yang harus direbut kembali dengan cara apapun. Seruan ini bukan ajakan damai, tapi panggilan untuk membunuh, untuk berperang demi Tuhan. Paus Urbanus berdiri di hadapan ribuan orang, tak hanya mengangkat salib, tapi juga menebar api. Ia menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang rela mengangkat pedang demi membela agama. Bagi para petani yang tak punya harapan hidup, bagi bangsawan yang haus kejayaan, bahkan bagi para penjahat, perang ini terdengar seperti pintu menuju surga. Maka mengalirlah ribuan orang, dari anak-anak hingga pria tua, menuju Timur Tengah. Tapi mereka bukan membawa damai, mereka membawa dendam. Inilah awal dari sebuah rangkaian perang yang kelak dikenal sebagai Perang Salib. Bukan sekadar konflik antara dua agama, tapi pertarungan berdarah yang mengatasnamakan Tuhan, meski penuh kebencian, kerakusan, dan kekejaman yang tak terbayangkan. Saat kaki-kaki para tentara salib menjejakkan langkah pertama mereka di tanah Yerusalem, tanah itu sudah bukan tanah damai. Mereka datang bukan untuk berdialog, tapi untuk merebut, menguasai, dan menghabisi. Teriakan Tuhan menghendakinya bergema di udara, namun yang mereka tinggalkan hanyalah darah dan tangisan. Dalam satu hari yang gelap, ribuan nyawa melayang, anak-anak, perempuan, bahkan umat Kristen Timur yang dianggap berbeda. Di balik tembok-tembok kota suci itu, kekejaman dilegalkan. Para prajurit merampok rumah, membakar masjid, menjarah gereja, dan membunuh siapapun yang dianggap berbeda. Laporan dari saksi mata menyebutkan darah mengalir sampai ke lutut di lorong-lorong kota. Itu bukan metafora, itu horor nyata. Orang-orang tidak dibunuh karena mereka bersalah, tapi karena mereka bukan kita. Ironisnya, mereka yang menyerang membawa lambang salib di dada, simbol kasih dan pengampunan. Tapi yang mereka lakukan justru menodai setiap nilai yang diajarkan oleh iman. Yerusalem, yang seharusnya menjadi lambang kedamaian tiga agama besar dunia, berubah menjadi panggung jagal paling brutal dalam sejarah. Perang ini bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang siapa yang paling kejam dalam mengatasnamakannya. Dari reruntuhan kota dan darah yang tumpah, lahirlah luka yang tak segera sembuh. Dunia Islam yang semula terpecah, mulai bersatu bukan karena persatuan yang direncanakan, tapi karena rasa marah yang membakar. Mereka menyaksikan kota suci mereka direbut, keluarga mereka dibantai, dan keyakinan mereka diinjak. Maka muncullah sosok-sosok pemberani dari timur, seperti Nuruddin dan Saladin, yang tidak hanya mengangkat pedang untuk bertahan, tapi juga untuk merebut kembali harga diri yang dirampas. Saladin menjadi simbol perlawanan, bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena ia menunjukkan bahwa perang bisa dijalankan tanpa kehilangan kemanusiaan. Ia tak membalas kebiadaban dengan kebiadaban. Saat berhasil merebut kembali Yerusalem, dia memberi perlindungan kepada warga Kristen dan membiarkan mereka pergi dengan damai. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, bahkan dari kubu musuh. Namun dendam tetap tumbuh. Perang telah melahirkan siklus kebencian yang sulit dihentikan. Setiap generasi yang lahir setelahnya membawa cerita luka dari nenek moyang mereka. Timur dan Barat tak lagi saling memahami karena terlalu banyak darah yang telah mengalir di antara mereka. Agama yang seharusnya menjadi jalan menuju kedamaian malah dijadikan bahan bakar untuk membakar dunia. Meski satu persatu ekspedisi salib gagal, Eropa tak berhenti mengirimkan tentaranya. Mereka mengira setiap kekalahan hanya ujian dari Tuhan, bukan peringatan dari nurani. Perang salib bukan lagi tentang tanah suci, tapi telah berubah menjadi perburuan harta, kekuasaan, dan pengaruh. Para bangsawan memperlakukan perang ini seperti proyek pribadi untuk menambah wilayah atau memperkuat nama keluarga. Yang menyedihkan, banyak anak muda, bahkan anak-anak ikut dalam apa yang disebut perang salib anak-anak. Mereka berjalan jauh percaya bahwa kepolosan mereka akan membuka jalan kemenangan. Namun yang terjadi adalah tragedi besar.
Ribuan dari mereka mati kelaparan, tenggelam, atau dijual sebagai budak. Tidak ada mukjizat, tidak ada kemenangan, hanya luka yang semakin dalam. Perang yang dimulai dengan dalih suci berubah menjadi ladang penderitaan massal. Tidak hanya korban dari pihak Islam yang menderita. Tentara salib sendiri kelaparan, membunuh satu sama lain, dan bahkan memakan daging kuda atau manusia demi bertahan hidup. Semua itu demi apa? Tanah, nama baik, surga, ataukah mereka sebenarnya hanya diperalat oleh elit agama dan politik? Perang salib memang telah lama berakhir, tetapi bayangannya masih membekas hingga hari ini. Dunia Islam dan Barat terus saling mencurigai, seolah-olah sejarah tidak memberi ruang untuk rekonsiliasi. Konflik yang berlangsung di Timur Tengah kadang masih menyisakan aroma masa lalu, di mana perang atas nama Tuhan menjadi pembenar untuk kejahatan baru. Ketika seseorang menyebut kata salib atau jihad, emosi langsung terbakar. Luka lama terbuka kembali, meskipun para pelakunya telah lama tiada. Ini bukan sekadar konflik sejarah. Ini adalah trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi. Sekolah, buku, bahkan media masih menggambarkan yang lain sebagai ancaman. Padahal kebenaran sering kali terkubur di bawah tumpukan propaganda. Yang lebih mengerikan adalah bagaimana narasi perang ini dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis masa kini. Mereka menggunakan kisah perang salib sebagai alat propaganda untuk menyulut kembali api kebencian. Dunia yang seharusnya belajar dari masa lalu justru seperti mengulang kesalahan yang sama. Seolah-olah penderitaan jutaan orang tak cukup menjadi pelajaran. Perang salib adalah kisah tentang fanatisme yang dibungkus dengan keimanan, tentang kekuasaan yang menyamar sebagai kesucian. Ia adalah bukti paling kelam bahwa manusia bisa berubah menjadi monster ketika merasa diperintah oleh Tuhan. Tapi juga ada sinar dari tokoh seperti Saladin yang menunjukkan bahwa belas kasih bisa tetap hidup di tengah kehancuran. Hari ini, kita hidup di dunia yang katanya lebih modern, lebih cerdas. Tapi jika kita masih membenci karena beda keyakinan, jika kita masih percaya bahwa kekerasan bisa membawa kedamaian, maka kita tidak jauh berbeda dari mereka yang dulu mengangkat pedang demi Tuhan. Sejarah tak akan pernah berhenti mengingatkan bahwa agama tak pernah salah, tapi manusialah yang menggunakannya untuk membenarkan amarah, ambisi, dan darah. Jika kamu percaya bahwa sejarah harus dijadikan pelajaran, bukan alasan untuk mengulang luka, maka jangan biarkan kisah ini tenggelam. Tekan tombol suka, bagikan ke temanmu, dan tulis pendapatmu di komentar. Dan tentu saja, subscribe channel Biografi Kilat agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah lain yang mengungkap sisi tergelap sejarah manusia dengan cara yang tak akan kamu temukan di buku pelajaran.